warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rial Piradayanti dengan NIM 20256123038, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas S2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Baik, ke soalan pertama, jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Nah, perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis, yang pertama itu ahlul ra'yi lebih mengutamakan akal dan ijtihad atau penalaran pribadi dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, sedangkan ahlul hadis lebih mengutamakan hadis dan sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam utama setelah Al-Quran. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru dan tidak ada pada masa Nabi dan para sahabat. Nah, langsung saja. Ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama itu ijtihad. Proses ijtihad melibatkan upaya para ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ada. Yang kedua itu ada qiyas. Qiyas menggunakan analogi untuk menerapkan prinsip yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis pada kasus baru yang tidak memiliki nas atau teks yang jelas. Nah, yang terakhir itu ada ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum pada suatu masalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ke pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia penerapan syariat Islam dilakukan dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik. Secara umum, penerapan syariat Islam di Indonesia disesuaikan dengan konteks budaya dan hukum nasional yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara adalah konsep Islam yang berkembang di Indonesia dan mengakomodasi nilai-nilai lokal dan budaya setempat. Contohnya itu seperti pertunjukan wayang kulit. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Menurut saya, perbedaan mazhab itu adalah hal yang lumrah dalam Islam, dan selama ibadah orang tersebut dilakukan dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka seharusnya kita menghormati dan tidak menimbulkan yang namanya perpecahan. Kita sebagai orang muslim yang menghargai perbedaan, maka kita harus bersikap toleran dan menghormati perbedaan tersebut meskipun kita berbeda mazhab.